Itu banyak oknum Habib Ba'alawi itu bilang guru sekumpul, Kiai Hamid dan yang lain-lain pada jadi wali karena memuliakan Habib. Wah itu. Nabi mengatakan, uhadzirukumullah fi ahli baiti. Aku pesan hati-hati bersikap terhadap ahlu baitku. 3 kali, salasa marrat beliau berbicara. Dan beliau mengatakan, taraktu fikum, aku tinggalkan kepada kamu 2 hal. Pertama, kitab Allah. Yang kedua, ahla baiti. Ahlu. Teman-teman semua, dalam video kali ini saya akan sedikit menanggapi tentang statement dari Gus Fuad Pleret ya. Yang kesimpulan dari pernyataannya adalah tidak ada orang yang menjadi wali karena memuliakan para habaib atau ahli bait ya, para habaib atau ahli bait. Nah, jadi teman-teman semua, Gus Fuad ini termasuk dari kubu Kiai Imad ya, yang menolak keras terhadap keabsahan nasab Ba'alawi sampai kepada Rasulullah SAW. Dan Gus Fuad ini, di samping dia menolak nasab Ba'alawi, dia juga sering mengutarakan kebencian atau ketidaksenangannya kepada para habaib. Dan termasuk ada satu video yang baru-baru dia upload di channel YouTube-nya, yang mana dia memberikan satu statement, satu pernyataan, yang kesimpulan dari pernyataannya adalah tidak ada orang yang menjadi wali sebab memuliakan para habib atau ahli bait. Itu banyak oknum Habib Ba'alawi itu bilang guru sekumpul, Kiai Hamid dan yang lain-lain pada jadi wali karena memuliakan Habib. Wah itu. Rumus menjadi wali itu kata Rasulullah cuma 2. Sakhok dan husnul khuluq. Jadi guru sekumpul, Mbah Hamid, Abu Yatim Yatim Banten, siapa lagi yang ulama-ulama, Kiai Mukhtar Siddiqiyah, Gus Dur dan yang lain-lain itu diangkat jadi wali bukan karena memuliakan Habib, itu namanya tendensius ya, karena sakhok dan husnul khuluq ya, baik hati ya, suka memberi, dan husnul khuluq akhlaknya itu bagus ya, meskipun sakhok itu bagian dari husnul khuluq tapi Rasulullah memberi tekanan sakhok itu loh. Jadi jangan suka bikin huwak kayak gitulah itu. Kalau mau jadi wali gampang, pemurah, ketemu orang kasih duit, bukan malah minta dikasih duit. Itu Mr. Bean. Nah, itu tadi teman-teman ya, satu statement, satu pernyataan dari Gus Fuad Pleret. Dan mungkin saja Gus Fuad ini memberikan statement seperti itu atau pernyataan seperti itu karena didorong oleh rasa benci atau tidak senang kepada para habaib Ba'alawi. Padahal kita sudah tahu ya, membenci ahli bait adalah sesuatu yang sangat dilarang dalam agama kita. Dan Nabi mengatakan, uhadzirukumullah fi ahli baiti. Aku pesan hati-hati bersikap terhadap ahlu baitku. 3 kali, salasa marrat beliau berbicara. Dan beliau mengatakan, taraktu fikum, aku tinggalkan kepada kamu 2 hal. Pertama, kitab Allah. Yang kedua, ahla baiti. Ahlu bait. Kalau ada orang ngaku keturunan Rasulullah, pembuktiannya pakai apa? Pakai nasab. Kalau ada orang ngaku ahlu sunnah, pembuktiannya pakai sanad. Nah, saya akan sedikit menanggapi terhadap pernyataan atau statement dari Gus Fuad Pleret ini. Apa yang disampaikan oleh Gus Fuad ini menurut saya kurang tepat. Ya, kurang tepat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan, yang memuliakan sya'airallah, syiar-syiar agama Allah, fa innaha min taqwal qulub, maka sesungguhnya itu termasuk takwanya hati, ya, termasuk takwanya hati. Mafhum mukhalafahnya bagaimana? Wa man lam yu'azzim sya'airallah fa innaha min nifaqil qulub. Mafhum mukhalafahnya, kalau kita enggak memuliakan, tidak mengagungkan syiar-syiar agama Allah, maka itu termasuk nifaknya hati, rusaknya hati. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan syiar agama Allah?
atau apa saja yang termasuk syiar-syiar agama Allah. Nah, teman-teman semua, syiar agama Allah itu banyak sekali. Di antaranya Al-Quran, masjid-masjid, kemudian Rasulullah SAW, para ulama, para ahli bait, para habaib. Ini semua adalah syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ulama, para habaib, ya, ini juga termasuk dari syiar-syiar agamanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita memuliakan, kita mengagungkan, ya, kita mengagungkan syiar agama Allah Subhanahu wa taala, maka ini termasuk fa innaha min taqwal qulub, termasuk takwanya hati. Jadi di antara cara agar kita menjadi orang yang bertakwa adalah memuliakan syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk syiar adalah yang saya katakan tadi adalah ahli bait dan para ulama. Maka ada satu cerita, teman-teman, ya. Ada satu cerita, ada seorang wali yang bernama Bishr al-Harfi. Bishr al-Harfi. Jadi Bishr al-Harfi ini ceritanya menjadi wali itu unik. Bagaimana ceritanya? Jadi suatu hari Bishr al-Harfi ini keluar jalan-jalan, ya, jalan kaki. Tiba-tiba di pinggir jalan itu dia menemukan secari kertas. Dia melihat secari kertas. Kemudian dia ambil kertas itu, ternyata di kertas itu ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini termasuk syiar agama Allah ini. Maka dia ambil kertas itu, dia bawa ke rumahnya, dia bersihkan, dia beri minyak wangi, kemudian dia taruh di atas. Dia taruh di tempat yang paling tinggi. Nah, maka pada malam harinya dia bermimpi mendengar ada hatif. Hatif ini adalah suara tanpa rupa. Hatif itu mengatakan kurang lebihnya begini: kama thayyabtani thayyabtuk. Sebagaimana engkau telah mengharumkan namaku, sebagaimana engkau telah mensucikan namaku, maka aku pun akan mengharumkan namamu. Nah, maka pada malam hari itu juga, karena Bishr al-Harfi ini memuliakan syiar agama Allah, ya, mengagungkan syiar agama Allah, maka pada malam hari itu juga dia diangkat menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulannya, teman-teman, ya, apa yang disampaikan oleh Gus Fuad Pleret tadi itu adalah salah atau keliru, ya. Itu salah atau keliru. Jadi ternyata ada juga orang-orang, atau banyak juga orang-orang, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu yang diangkat karena memuliakan atau mengagungkan syiar-syiar agama Allah. Dan termasuk syiar agama Allah di sini yang saya maksud itu adalah para habaib, para ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan satu lagi, tidak ada ceritanya wali Allah Subhanahu wa taala itu kok membenci para habaib, kok membenci para ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua para wali, ya, semua para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala itu pasti memuliakan, pasti mengagungkan, pasti menyayangi ahli baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.